Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semulida dari kelas A dengan NIM 33322100003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia. Kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan atau produk sebagai fungsi dari waktu. Reaksi dapat berlangsung dengan laju yang bervariasi. Ada yang serta-merta perlu cukup waktu pembakaran, atau waktu yang sangat lama seperti penuaan, pembentukan batu bara, dan beberapa reaksi peluruhan radioaktif. Sedangkan laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Dasar laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan meter per sekon atau molar per detik. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi dapat berjalan dengan cepat maupun lambat bergantung pada zat-zat reaktan yang saling bereaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Konsentrasi reaktan. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Secara teori, laju reaksi harus meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi. Karena laju tersebut berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Laju reaksi akan menurun seiring waktu karena konsentrasi reaktan menurun. 2. Tekanan. Faktor tekanan dapat mempengaruhi laju reaksi pada zat yang berwujud gas. Hal ini dikarenakan apabila tekanan dinaikkan, maka volume akan diperkecil, sehingga menaikkan konsentrasi. Itu artinya laju reaksi akan meningkat. 3. Suhu. Suhu juga menjadi pengaruh penting dalam reaksi kimia. Jika kita meningkatkan suhu, maka reaksi kimia akan berjalan lebih cepat. Contoh sederhana dapat kita lihat sehari-hari, yaitu saat menyimpan makanan di dalam lemari es, makanan tersebut akan bertahan lebih lama daripada makanan yang diletakkan di suhu ruangan. Hal ini karena suhu ruangan lebih tinggi daripada suhu di dalam lemari pendingin. 4. Katalis. Katalis adalah zat yang fungsinya hanya mempercepat laju reaksi, namun tidak bereaksi dengan reaktan. Dengan kata lain, katalis tidak merubah hasil reaksi, namun hanya mempercepat proses pembentukan zat, produk, atau hasil. 5. Sifat pelarut. Pelarut dapat mempengaruhi laju dengan banyak cara. Pelarut digunakan untuk melarutkan reaktan. Biasanya pelarut akan membantu memecah gaya kohesi antar ion atau molekul dalam benda padat. Molekul polar cenderung lebih larut dalam pelarut polar dan bereaksi lebih cepat di dalamnya. Sedangkan molekul nonpolar lebih menyukai pelarut nonpolar. 6. Orientasi spesies yang bereaksi. Reaksi antara reaktan hanya terjadi ketika mereka bertumbukan dengan orientasi yang benar di ruang angkasa. Semakin besar kemungkinan tumbukan antara reaktan dengan orientasi yang tepat, maka semakin besar pula laju reaksi. 7. Luas permukaan. Dalam eksperimen kimia, telah dibuktikan bahwa luas permukaan zat dapat mempengaruhi laju reaksi. Zat yang berbentuk serbuk memiliki laju yang lebih cepat daripada zat yang berbentuk bongkahan apabila direalisasikan dengan reaksi yang sama. 8. Intensitas cahaya. Laju reaksi fotokimia yang terjadi dengan adanya cahaya akan meningkat seiring dengan peningkatan intensitas cahaya. Dengan meningkatnya intensitas, jumlah foton dalam cahaya juga meningkat. Sifat reaktan. Secara umum, laju reaksi akan lebih lambat bila reaktannya berupa molekul yang besar dan kompleks, seperti bongkahan maupun lempengan. Laju reaksi akan lebih cepat bila reaktan berupa serbuk dengan luas permukaan kontak yang besar. Semakin luas permukaan untuk dapat terjadi tumbukan, semakin cepat reaksinya. Jika dalam sebuah ikatan, laju reaksi juga bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Banyak bensin cair terbakar perlahan, tetapi gas terbakar eksplosif. Untuk kedua, ada dua larutan yang tidak bercampur atau immiscible bereaksi lambat pada interface, tapi ketika dikocok reaksi bertambah cepat. Hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Perbedaan sifat kimia zat bereaksi dapat mengakibatkan perbedaan laju reaksi. Selain perbedaan sifat kimia bereaksi dalam suatu reaksi, faktor penting lainnya sebagai pengendali reaksi kimia adalah konsentrasi reaktan. Secara umum, bila reaksi telah berlangsung cukup lama, maka akan terjadi penurunan laju reaksi. Dari permasalahan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Kecepatan reaksi kimia hampir selalu berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Artinya,
Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan pertumbuhan akan semakin banyak juga, sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Persamaan laju reaksi. Hasil dari tetapan laju reaksi K dengan konsentrasi awal A dan konsentrasi awal B yang dipangkatkan dengan order tingkat reaksi A dan order tingkat reaksi B, yaitu X dan Y. Persamaan laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. X dan Y adalah bilangan perpangkatan order reaksi yang hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. V adalah laju reaksi mol per liter, K adalah tetapan laju reaksi, A adalah konsentrasi awal zat A, B adalah konsentrasi awal zat B, X adalah order reaksi terhadap konsentrasi A, Y adalah order reaksi terhadap konsentrasi B. Order reaksi adalah tingkat reaksi suatu zat. Order reaksi menunjukkan pengaruh konsentrasi suatu zat terhadap laju reaksi. Order reaksi total dibedakan menjadi order 0, order 1, dan order reaksi 2. Order reaksi total didapatkan melalui persamaan X tambah Y. Mengekspresikan laju reaksi. Laju gerak sama dengan perubahan posisi dibagi perubahan waktu, sama dengan X2 dikurangi X1 sama dengan T2 dikurangi T1 sama dengan delta X dibagi delta T. Laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu, sama dengan negatif konsentrasi A-2 dikurangi konsentrasi A1 dibagi T2 dikurangi T1 sama dengan negatif delta konsentrasi A dibagi delta T. Persamaan laju reaksi secara umum itu ada A tambah B itu adalah reaktan, menjadi C tambah D itu adalah produk. Untuk laju A sama dengan negatif delta konsentrasi A dibagi delta T. Untuk laju B sama dengan negatif delta konsentrasi B dibagi delta T. Sedangkan untuk produk delta C sama dengan positif delta konsentrasi C dibagi delta T. Untuk laju D sama dengan positif delta konsentrasi D dibagi delta T. Nah, yang A ini kan menentukan order reaksi. Order reaksi itu ada order reaksi X sama order reaksi Y. Nah, mencari order reaksi X dari data kita bisa pakai nomor 1, laju nomor 1 dengan laju nomor 2 karena lebih mudah. Terus lajunya juga pangkatnya sama 10 pangkat min 3. Jadi kita pakai yang itu. Jadi 1,20 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 4,80 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan kan konsentrasi A-nya itu kan 0,1 sama 0,2. Ya udah tulis 0,1 dibagi 0,2 pangkat X. Sederhanakan jadi 1/4 dikali 1/2 pangkat X. Nah, jadi biar sama jadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat X. Jadi X-nya itu sama dengan 2. Untuk mencari order reaksi Y kita pakai yang laju reaksi nomor 3 sama nomor 5. Jadi kita masukin 2,16 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 3,24 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,2 dibagi 0,3 pangkat Y. Sama disederhanakan nih 2/3 sama dengan 2/3 pangkat Y. Karena 2/3 di sini ada pangkat 1, teruslah Y sama dengan 1. Jadi order reaksinya adalah X tambah Y sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk yang B itu kan yang dicarikan persamaan laju reaksi. Kita cari nih laju reaksinya. Karena kita udah tadi kan udah nemu nih K dikali konsentrasi A pangkat 2 itu untuk X-nya, konsentrasi B itu pangkat 1 karena di situ Y-nya pangkat 1. Ya karena Y-nya di situ 1. Nah, untuk mencari persamaan laju reaksinya misalkan kita gunain data nomor 1 nih. Laju nomor 1 kan tadi itu 1,20 dikali 10 pangkat min 3. Masukinlah 1,20 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali konsentrasi 0,1 pangkat 2, 0,1 pangkat 1. Tapi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa kalau pangkat 1. Terus jadi 1,20 dikali 10 pangkat min 3 dikali K dikali 10 pangkat min 1. 0,1-nya dirubah jadi 10 pangkat min 1 dikali dipangkatin 2. 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 1. Terus 1,20 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. 1,20 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali 10 pangkat min 3. Jadi K sama dengan 1,20. 10 pangkat min 3-nya dicoret. Jadi persamaan laju reaksinya sama dengan 1,20 konsentrasi A itu 2, konsentrasi B-nya itu 1.
Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.